Semua, Indonesia kini tengah memasuki era baru dengan semangat kemandirian yang semakin kuat. Tanpa harus meminta-minta investasi asing, proyek-proyek besar senilai miliaran dolar mulai digerakkan untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Jika menilik ke belakang, masa kepemimpinan Presiden Soekarno di era 1960-an adalah salah satu periode tersulit bagi Indonesia. Inflasi yang melambung hingga 600% menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak drastis dan menjadi barang langka, menciptakan kesulitan bagi masyarakat. Namun, di tengah krisis ekonomi yang menghantam begitu keras, ada satu hal yang membuat era itu begitu berbeda, yaitu sumber daya alam Indonesia masih sepenuhnya dikelola oleh bangsa sendiri tanpa campur tangan asing. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Soekarno memahami bahwa kendali atas sumber daya alam adalah hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, ia menerapkan kebijakan nasionalisasi dan menolak intervensi asing dalam pengelolaan kekayaan alam negeri ini. Meski ekonomi sedang dalam keterbatasan, ia justru memilih untuk berinvestasi pada sumber daya manusia. Banyak mahasiswa dikirim belajar ke luar negeri, meskipun tantangan finansial dan budaya sangat besar. Namun, hasilnya luar biasa. Tokoh-tokoh hebat seperti B.J. Habibie, yang kelak dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, adalah salah satu bukti dari keberhasilan strategi ini. Ada pula Ali Wardana, ekonom yang berperan besar dalam kebijakan keuangan negara, serta banyak tokoh lain yang turut membangun Indonesia di berbagai bidang. Bahkan, Sumitrojoyo Hadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo, juga menjadi bagian dari ekonom yang turut membentuk kebijakan ekonomi nasional di masa itu. Namun, setelah Soekarno lengser, arah kebijakan berubah drastis. Di era kepemimpinan selanjutnya, banyak sektor strategis jatuh ke tangan perusahaan asing. Blok Mahakam, Blok Rokan, Freeport, dan berbagai perkebunan besar seperti kelapa sawit perlahan-lahan beralih ke kendali asing melalui investasi besar-besaran. Sebenarnya, investasi asing bisa membawa manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja dan alih teknologi. Tetapi, jika tidak dikelola dengan cermat, dominasi asing dalam sektor-sektor strategis justru dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Infrastruktur penting seperti bandara, jalan tol, pelabuhan, dan sektor pertanian tidak seharusnya berada di bawah kendali asing sepenuhnya. Jika itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara yang bergantung pada pihak luar dalam urusan yang paling mendasar. Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia tampaknya kembali pada prinsip awal, yaitu kemandirian ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, dibentuklah Dana Nasional Tangguh atau Danantara yang akan resmi beroperasi pada 20 Februari 2025. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengemas investasi asing. Proyek-proyek besar akan dibiayai dan dikelola secara mandiri, terutama yang berkaitan dengan kepentingan strategi negara. Nama Danantara sendiri memiliki makna yang dalam, yaitu kekuatan dan energi masa depan Indonesia, simbol bahwa bangsa ini memiliki potensi besar untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Untuk merealisasikan proyek-proyek ini, pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam anggaran negara. Penghematan pada berbagai sektor, termasuk Kementerian Keuangan dan dividen BUMN, telah mengumpulkan dana hingga 750 triliun rupiah. Meski kebijakan ini menuai pro dan kontra, banyak pihak melihat langkah ini sebagai strategi yang tepat. Dengan anggaran yang lebih efisien, negara dapat lebih fokus pada pembangunan tanpa bergantung pada utang atau investasi asing yang tidak menguntungkan. Lebih dari itu, kebijakan ini mengembalikan mentalitas pegawai negeri pada esensinya, yaitu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi. Soekarno mungkin telah tiada, tetapi semangat kemandirian yang ia tanamkan tetap hidup. Danantara adalah bukti bahwa Indonesia
sedang membangun masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.